Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Asria, jurusan di 3 Administrasi Perkantoran 2018, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menyambut tamu atau menerima tamu dengan baik dan benar. Pengertian tamu menurut Ursanto, tamu adalah tamu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan, yaitu orang, baik sebagai pejabat utusan dari suatu lembaga maupun sebagai pribadi, yang berkunjung ke lembaga lain untuk kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi. Di perkantoran atau di hotel, petugas yang bertugas khusus untuk melayani dan menerima tamu umumnya adalah sekretaris atau resepsionis. Tugas seorang resepsionis adalah membantu para tamu yang ingin bertemu atau bertamu dengan pejabat. Oleh karena itu, kesan pertama yang diperoleh para tamu adalah sikap resepsionis. Maka, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam melayani tamu, yaitu 1. Memberi salam dan menegur tamu dengan ramah, sopan, dan menanyakan keperluan tamu serta menerima tamu dengan baik yang harus dipenuhi oleh seorang resepsionis, yaitu sopan dan ramah, berkepribadian tinggi, bijaksana, cerdas, dan memiliki pengetahuan tentang struktur organisasi. Kita mempersilahkan tamu untuk mengisi kartu atau buku tamu. Kedua, sebagai penerima tamu harus dapat menjaga pembicaraan dan mengerti tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan dengan tamu. Ketiga, dapat mengarahkan tamu, memberikan informasi yang dibutuhkan dan membantu pimpinan dalam melayani dan membuat perjanjian dengan tamu. Keempat, apabila pimpinan tidak dapat menerima tamu, berikan penjelasan yang baik. Jangan sampai menyinggung perasaan tamu. Kelima, usahakan agar tamu merasa senang apabila tamu terpaksa harus menunggu, dan sediakan bahan bacaan seperti koran. Selanjutnya, berikan perhatian kepada setiap tamu, dan segera ambil keputusan bila tamu ternyata harus atau dapat disalurkan ke pejabat lain atau bidang lain. Agar dapat membantu pimpinan dalam menerima dan melayani tamu, untuk itu maka seorang resepsionis harus memperhatikan aturan-aturan dalam melayani tamu. Seperti 1. Berpenampilan rapi, bersih, dan segar. Kedua, berperilaku sopan dan ramah. Ketiga, ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan. Keempat, menghafal nama tamu. Kelima, senang bergaul dan luas. Keenam, menjadi pendengar yang baik. Ketujuh, menjaga sikap tubuh agar tidak melakukan kebiasaan jelek seperti menggigit kuku, ngupil, memegang dagu, atau sebagainya. Selanjutnya, berperilaku sopan dan hormat kepada tamu. Kesembilan, penuh semangat kerja. Kesepuluh, menggunakan nada suara yang enak dan jelas. Kesebelas, senantiasa bersikap tenang. Kedua belas, menangani tamu yang berkomplain secara profesional. 13. Duduk pada posisi yang memungkinkan dapat melihat orang yang masuk ke ruangan. 14. Jangan menginterupsi pembicaraan tamu. 15. Tulus dalam melayani tamu. Ke-16. Apabila sekretaris tidak dapat melayani tamu, beritahukanlah kepada tamu bahwa ia akan dilayani sesaat lagi. Bagi perusahaan besar, maka biasanya ada penerima tamu khusus dalam hal ini adalah resepsionis yang siap menerima seluruh tamu perusahaan di lobi. Namun, untuk perusahaan kecil, sekretarislah yang memiliki tugas untuk menerima dan melayani tamu. Selain menyaring tamu untuk pimpinan, seorang sekretaris diharapkan mampu mengarahkan tamu dan memberikan informasi seperlunya kepada tamu, serta menjaga pembicaraan agar tidak salah bicara dengan tamu. Karena ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh tamu ketahui. Jika seorang sekretaris menerima tamu pimpinan di ruang sekretaris, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, tunjukkan bahwa Anda adalah seorang sekretaris yang efisien, agar hal ini memberikan kesan pertama bagi tamu saat bertamu. Kedua, usahakan ruang sekretaris selalu tampak rapi. Ketiga, sambut tiap tamu yang datang dengan salam. Jika meja sekretaris di depan pintu masuk, maka sekretaris tidak perlu berdiri, kecuali jika tamu yang akan dilayani adalah tamu penting atau lebih tua. Keempat, sekretaris perlu menghentikan sejenak kegiatan mengetik atau membaca konsep surat, sewaktu ada tamu datang. Kelima, bila sekretaris sedang bicara di telepon, beri isyarat dan tersenyumlah, sehingga tamu mengerti bahwa sekretaris melihat kedatangannya. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris dalam menerima dan melayani tamu adalah sekretaris diharapkan telah mempersiapkan terlebih dahulu semua bahan dan materi yang dibutuhkan dalam pertemuan tersebut, dan bila perlu juga menyusun data atau informasi dari bagian lain. Kedua, apabila pimpinan tidak dapat menerima tamu secara langsung, maka sekretaris harus menyampaikan kepada tamunya secara bijaksana dan menunggu sebentar. Ketiga, apabila tamu yang diharapkan adalah tamu VIP, maka sekretaris harus memberitahukan pimpinan, dan pimpinanlah yang akan menemui tamu tersebut di lobi atau di ruang sekretaris. Bagaimana cara melayani tamu yang telah membuat perjanjian sebelumnya, tetapi datang lebih awal atau datang terlambat? Berikut penjelasannya. Pertama, jika tamu datang lebih awal dari waktu yang sudah direncanakan, maka bila pimpinan bersedia mempercepat waktu pertemuan, Anda tinggal mengefektivitaskan waktu kerjanya. Tetapi, bila pimpinan tidak dapat memajukan waktu pertemuan, maka sebaiknya tamu tersebut diberi bahan bacaan atau minuman untuk mengisi waktunya. Kedua, jika tamu datang terlambat, sedangkan jadwal pimpinan sangat padat, maka ketika tamu tiba, sekretaris segera memberitahukan pimpinan. Dan pada saat pengantaran tamu ke pimpinan, sekretaris harus menyampaikan kepada tamu itu bahwa jadwal pimpinan sangat padat, karena sesaat lagi pimpinan harus menemui tamu berikutnya. Dengan demikian, ia akan memahami kesibukan pimpinan Anda. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menerima tamu yang sudah memiliki janji dengan pimpinan. Dan kedua, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghadapi atau menerima tamu yang sebelumnya belum ada bikin perjanjian atau membuat perjanjian dengan pimpinan. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu Anita dari PT Anggar Jaya. Mohon maaf, Ibu, untuk bertemu terus mengisi buku tamu. Tolong diisi dulu ya, Ibu, buku tamunya. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, untuk menuju ke ruangan Bapak Andre, Ibu bisa menggunakan lift di sebelah sana, itu ke lantai 7. Setelah Ibu naik ke lantai 7, nanti belok kanan, Ibu akan menemui seseorang ajudan. Nah, ajudan itu akan mengantarkan Ibu ke ruangan Bapak Andre. Oh ya, Ibu. Ya, sama-sama, Ibu. Hati-hati. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Hana dari PT Royal Company. Gimana, Ibu? Ada keperluan apa ke perusahaan kami? Mau bertemu Pak Andre. Mohon maaf, Ibu. Sebelumnya, Ibu udah ada temu janji dengan Pak Andre? Oh, belum. Mohon maaf, Ibu, tetapi di perusahaan kami, jika mau bertemu pimpinan, itu harus memiliki temu janji dulu, Ibu.
Saya menyarankan untuk Ibu memiliki atau membuat janji dulu sama pimpinan agar pertemuannya lebih mudah, Ibu. Secara pimpinan kami memiliki jadwal itu tidak bisa diganggu-gugat, Ibu. Untuk informasi lebih lanjut, sebentar ya Ibu, saya akan menghubungi sekretaris pribadi pimpinan terlebih dahulu. Mohon ditunggu, Ibu. Selamat siang Veronica, ini dari resepsionis. Hari ini ada tamu datang untuk menemui Bapak Andre. Iya, apakah setelah rapat ini Bapak Andre memiliki jadwal luang? Baik Veronica. Baik. Baik. Nanti akan saya konfirmasi lagi. Baik. Terima kasih Veronica. Selamat siang. Baik Ibu, kata sekretaris pribadi pimpinan, pimpinan akan selesai rapat itu pada jam 2.30 atau setengah 3 Ibu. Apakah Ibu bersedia menunggu? Iya Ibu, cuman itu saja waktu luang, itu pun cuman setengah jam Ibu. Soalnya jam 3 itu pimpinan akan menghadiri rapat di perusahaan lain. Gimana Ibu? Baik, saya akan mengaturkan jadwal Ibu ya. Baik Ibu, jam 3 ya. Jam setengah 3 ya Ibu, sampai jam 3. Akan saya konversi. Baik Ibu, jadwalnya sudah saya aturkan, nanti akan saya konfirmasi lagi ke sekretaris pribadinya pimpinan. Untuk itu Ibu harus mengisi buku tamu terlebih dahulu ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Untuk itu Ibu dapat menunggu di ruang tamu di sebelah sana ya Ibu. Di situ Ibu bisa baca koran, dan di sebelahnya lagi itu ada sebuah camilan atau makanan, minuman yang bisa Ibu ambil itu secara free Ibu. Iya, biar nggak bosan aja menunggu. Iya Ibu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Baiklah, sekian video dari saya. Kalau ada kata yang salah atau janggal, mohon berbanyak maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.